senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa telah menjadikan hidup dan mati ini adalah sebagai ujian kita agar Allah dapat mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang terbaik kualitas iman dan takwanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pemurah yang telah mencurahkan rahmat serta nikmatnya dan besarnya, khususnya nikmat iman Islam siada kesempatan. Sehingga hari alhamdulillah berkat izin Allah SWT telah mampu menggerakkan hati kita, meringankan kita untuk hadir bersama-sama di majlis yang penuh barakah kami untuk melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita yang kita amalkan, baik masalah puasa kita, tarawih kita, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman yang oleh Allah diutus untuk tetap semuanya. Hadirin jemaah-jemaah Allah, kita merasa bangga bahwa kita sekarang ini oleh Allah masih ditentukan bulan Ramadan ini, dan insya Allah kurang 4 hari lagi Ramadan akan pergi meninggal kita. Mari kita usahakan bahwa di akhir satu bulan ini, mari kita usaha mencoba untuk meningkatkan kualitas iman kita. Kita meningkatkan semangat kita. Untuk apa? Untuk beribadah, memperbanyak zikrullah, memperbanyak istighfar. Karena kita harapkan bahwa semua kita ini harapkan bahwa amal kita dan doa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rugi kalau ada kata justru semakin akan perasaan Ramadan ini kita semakin lebih mengutamakan kesibukan dunia kita. Kalau kita lihat bahwa belum tentu kita ini akan oleh Allah dipertemukan kembali Ramadan berikutnya. Oleh karena termakan kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan kita sepelekan dan kita remehkan. Mari kita usahakan memperbanyak zikrullah, memperbanyak tasbih, banyak baca Al-Quran. Yang kita harapkan kenapa? Di malam terakhir ini ada satu malam yang Allah disiapkan cermani bagi mereka yang berusaha untuk mendapatkannya, yaitu malam Lailatul Qadar itu. Yang nilainya oleh Allah mengatakan bahwa bagi mereka yang menemukannya, dia bisa mendapatkan nilai ibadah itu sama dengan 1000 bulan, lebih kurang dalam 3 tahun, masya Allah. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan ini, kita rugi sama sekali. Ini masalahnya. Baiklah sekalian, kita harapkan bahwa ending daripada Ramadan ini, sebagaimana Allah mengatakan tadi, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, ya, diwajibkan sekalian untuk berpuasa. Sebagaimana puasa itu oleh Allah diwajibkan kepada umat sebelum kita ini. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Bagi mereka yang puasa itu, insya Allah mendapatkan perjikan muttaqin insya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita usahakan demikian. Di dalam sebuah kitab ditulis oleh Dr. Abdullah Nasirwan bahwa setiap orang yang beriman dia punya kesempatan, punya harapan untuk mencapai predikat muttaqin insya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak semua orang pun meraihnya. Tidak semua orang pun menggunakan ini untuk mendapatkan predikat muttaqin insyaallah SWT. Ini kata Dr. Abdul Nasirwan dalam kitabnya cara untuk meraih predikat muttaqin insyaallah SWT. Yang pertama beliau mengatakan bagi setiap orang mukmin yang punya kesempatan, punya harapan untuk meraih predikat ini. Cara yang pertama beliau mengatakan dengan cara muahadah. Ini kata Dr. Abdul Nasirwan. Yakni kita bagi mereka yang beriman untuk meraih predikat muttaqin ini, yang pertama yang cara muahadah. Artinya apa? Dia harus senantiasa memenuhi janji Allah SWT. Kenapa? Dikala kita mengatakan bahwa kita beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, maka konsekuensi kita harus berpatuh pada apa saja Allah katakan. Kita harus berusaha sentiasa menunaikan, memenuhi janji Allah. Apa janji Allah itu? Abdullah Nasirwan mengatakan bahwa sebagaimana yang kita Al-Fatihah, kita mengatakan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Jadi ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, konsep kita harus tunduk. Kita hanya beriman kepada Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah, kita hanya mohon pertolongan bantu kepada Allah SWT. Tidak boleh minta kepada lainnya. Ini bagi mereka yang ingin mendapatkan predikat muttaqin Allah SWT. Jadi kunci yang pertama itu senantiasa memenuhi janji Allah. Beribadah hanya kepada Allah, kita hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lainnya. Ini kunci yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan dengan cara muraqabah. Artinya apa? Setiap manusia yang beriman, dia harus merasa bahwa dirinya itu setiap saat ini dekat dengan Allah. Artinya apa? Segala sikap perilakunya, perbuatannya, ucapannya itu diawasi oleh Allah SWT. Ini artinya apa? Jika dia merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah, ketika dia merasa bahwa dirinya dekat dengan Allah, maka tidak akan mungkin dia akan menyimpang. Dia tak akan mungkin mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Ketika dia sebagai pejabat, apa saja tidak akan mungkin menyimpang. Kenapa? Dia merasa bahwa dia ini perbuatannya, ucapannya ini pasti akan dilihat oleh Allah SWT. Ini masalah muraqabah. Ketika dia merasa ini, maka insya Allah pasti akan aman. Tidak akan mungkin menyimpang dia itu. Apapun jabatannya, apapun kerugiannya, ketika diberikan amanah oleh Allah, dia pasti akan pegang teguh amanah itu. Tidak akan menyimpang, dia akan berjalan. Ini bagi mereka yang merasa dirinya bahwa dia ini setiap saat ini perbuatannya, ucapannya pasti akan diawasi oleh Allah SWT. Ini masalah muraqabah. Jadi kalau andai kata kita semua ini masyarakat ini kita ini dari level yang paling atas yang paling bawah, semuanya merasa bahwa dirinya itu Allah mengasihinya, tidak akan menyimpang. Karena apa? Fakta sekarang kita lihat bahwa banyak terungkap. Bagi mereka ketika merasa menjabat jabatannya dari apa saja, mereka menyalahgunakan kekuasaannya, mereka menyalahgunakan amanah yang diberi oleh rakyat itu. Dia menyimpang. Andai kata dia merasa kalau agamanya bagus, akhirnya bagus, insya Allah dia akan menyimpang. Dia tidak akan mengkhianati. Kenapa? Dia merasa bahwa semua perbuatan dia ini pasti akan diawasi oleh Allah SWT. Jadi kalau andai kata bangsa kita ini dari level yang paling atas sampai ke bawah, semuanya beriman dan bertakwa, agamanya bagus, akidahnya bagus, Allah memberikan jaminan. Kata Allah firman, walau anna ahlu amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samawati walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata negeri satu bangsa itu, andai kata masyarakat satu bangsa, dari level yang paling tinggi sampai ke bawah, semuanya imannya, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kata Allah memberikan jaminan, la fatahna alaihim barakatin minas samawati. Allah akan membukakan pintu bagi mereka, banyak keberkahan, banyak kenyamanan. Ini kalau Anda kata tentunya orang yang bagus, agamanya bagus, akidahnya bagus. Kalau Anda kata mengatakan walakin kadzabu, akan mereka ini kemudian menustakan, meremehkan agama, bahkan melecehkan agama, maka mereka ini akan mendapatkan azab Allah SWT. Kita harap kepada kita bahwa semoga pemimpin kita masa depan ini pemimpinnya bagus, agamanya bagus, maka insya Allah kita harap bahwa bangsa kita ini dari bangsa yang makmur, insya Allah mendapatkan barokah Allah SWT. Dari kunci keduanya adalah muraqabah. Setiap kita kalau ada kata merasa diri kita ini merasa diri kita dekat dengan Allah, Allah senantiasa mengawasi perbuatan kita, maka insya Allah tidak akan kita ini berbuat hal menyimpang, tidak akan mungkin mengkhianati amanah yang dipercaya kepada kita. Kenapa? Dia merasa bahwa perbuatan dia ini pasti akan diawasi oleh Allah SWT. Ini masalah muraqabah. Yang ketiga, Abdullah mengatakan bahwa dengan cara muhasabah, kita mengadakan introspeksi, evaluasi. Bagaimana tentang masalah akidah saya sebelumnya ini? Bagaimana masalah tentang salat saya sebelumnya? Bagaimana masalah puasa sebelumnya? Kalau Anda kata ada keliruan, kita sekarang ini punya kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita, meninggalkan semua apa yang kita lakukan itu. Kita perbaiki, merubah. Itu namanya muhasabah. Kita adakan evaluasi.
Kalau andai kata hal itu kan kita perbaiki, kita tingkatkan pada kita ini. Ya. Ini bagi mereka yang beriman ingin mendapatkan predikat muttaqin insya Allah SWT. Jadi kalau mau, insya Allah Allah menjamin. Bahkan doa kita Allah, insya Allah Allah pasti akan lakukan itu. Apalagi doa berpuasa ini. Jadi kita muhasabah. Ya. Kalau andai kata mereka sudah berusaha kemudian masih berbuat hal berbeda ini, itu menggambarkan bahwa hati mereka ini masih belum bersih. Mari kita bersihkan hati kita ini. Ya. Maka Allah jelaskan firman-Nya surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah, sungguh berbahagialah bagi mereka yang telah mensucikan, membersihkan hatinya. Dari apa? Dari kotoran, dari apa? Rasa iri hati, dendam, ya, pengkhianat dan sebagainya. Kalau dibersihkan insya Allah, kalau hati kita sudah bersih, iman kita bagus, maka insya Allah kita harapkan bahwa doa kita semua pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kata kita banyak menyimpang, kita sudah berusaha, Allah beri kesempatan dia ini, kita ini untuk apa? Memperbaiki amal kita. Tapi kalau kita remehkan saja, masya Allah. Kenapa? Besok hari akhirat ini hanya ada terdapat dua golongan. Ini, terus sekalian. Jadi besok akhirat nanti ini dia yang besar itu hanya terdapat dua golongan. Golongan pertama adalah golongan yang mengingkar, golongan orang yang merusak agamanya. Kata Allah menjelaskan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 71. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmin hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzab kafirin." Masya Allah. Ini kelompok yang pertama. Jadi pada hari akhirat nanti ini hanya terdapat dua golongan orang yang menghadapi pada saat itu. Allah menjelaskan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Kelompok yang pertama adalah orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang yang merusakan agama. Dia mengatakan Islam, dia beriman, tapi kemudian perbuatan menyimpang, tidak pernah seperti apa yang Allah katakan dan tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Orang semacam ini, Allah jelaskan, mereka kelak akan digiring ke neraka jahanam itu secara berkelompok. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka ini sampai di depan pintu neraka itu, futihat abwabuha, maka terbukalah pintu neraka itu. Maka wa qala lahum khazanatuha, bertanyalah penjaga neraka itu kepada yang bersangkutan itu. Dia bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayat rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmin hadha. Malaikat penjaga neraka bertanya, wahai sebulan, apakah tidak pernah datang para nabi dari kalangan kalian untuk membacakan ayat Allah ini? Dan apakah tidak menyampaikan bahwa adanya pertuhan ini? Dia mengatakan, qaulu bala, betul, saya tahu seperti itu. Ya. Tapi dia mengatakan, walakin haqqat kalimatul 'adzab lil kafirin. Tapi itu merupakan suatu kebenaran sudah baku dari Allah untuk bagi mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala itu. Ini bagi orang kafir itu. Akhirnya apa? Kata mereka penjaga neraka, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Silakan Anda masuk ke neraka jahanam itu selama-lamanya, dan kalian neraka merupakan tempat yang paling buruk bagi mereka yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang beriman, yang istiqamah di dalam menjaga imanannya, beribadah yang bagus, akidah yang bagus, maka mereka ini masya Allah oleh Allah para malaikat bersama dengan penuh kegembiraan. Maka Allah menjelaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka ketika kelompok orang-orang yang beriman ini mereka masuk ke surga itu secara berhubungan. Hatta idza jaa wa futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di pintu surga itu, maka dibukalah pintu surga itu. Dari yang ayat pertama itu, kalimat yang pertama hanya mengatakan futihat, sudah terbuka lebar itu.
Tapi yang kedua ini wafuzat dibuka ya, oleh penjaga surga itu sebagai penghormatan pada mereka yang penghuni surga itu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di pintu surga itu, maka disambutlah oleh penjaga surga itu. Apa kata penjaga surga itu? Qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salam sejahtera bahagia bagi kalian wahai penghuni surga itu ya. Dan kebahagiaan kalian fadkhuluha khalidin ya. Silakan masuk dalamnya untuk selama-lamanya, masyaallah. Maka para penghuni surga itu mengatakan wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haitsu nasha wa ni'ma ajrul 'amilin. Maka para penghuni surga itu mengatakan alhamdulillah, Allah telah memberikan janji kepada kami ini bagi mereka yang berbuat kebaikan tadi itu ya. Ini Allah berfirman bahwa bagi mereka penghuni surga ini insya Allah akan dapatkan surga sebaik-baiknya, dan mereka menikmati surga itu terserah mereka mau tinggal secerah. Ini Allah khususkan bagi mereka yang memiliki kondisi iman yang bagus. Maka kita harapkan mudah-mudahan bagi jemaah masjid ini insya Allah termasuk kelompok yang kedua ini, kita harapkan semua kita semuanya pada saat kita Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah, dan kita akan mendapatkan tempat firdaus Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza astaghfirullahi wa lakum.